Panasnya kopi mendidih yang disiramkan suamiku ke dadaku, tak sebanding dengan senyum angkuhnya saat ia mengunciku di gudang yang gelap. Ia beranjak ke pesta mewah menggandeng selingkuhannya, mengira aku hanyalah istri miskin tak berdaya. Ia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya malam ini aku akan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya selama 3 tahun terakhir, aku sudah berdiri di dapur sebelum matahari benar-benar terbit. Udara dingin masih menusuk tulang, tapi tanganku sudah sibuk memotong sayuran di atas meja dapur berlapis marmer mewah ini. Namaku Amira. Di rumah megah bergaya Eropa klasik ini, statusku adalah istri dari anak tunggal keluarga Kusuma, Rendra. Tapi kenyataannya, aku tak lebih dari seorang pembantu yang kebetulan memiliki buku nikah. Suara pisau yang beradu dengan talenan kayu bergema memecah keheningan. Di dalam hati, aku sering menertawakan takdir yang kupilih sendiri. Tidak ada satupun orang di rumah ini yang tahu siapa aku sebenarnya. Bagi mereka, aku hanyalah Amira, seorang perempuan yatim piatu dari panti asuhan, gadis miskin yang kolot, udik, dan sangat beruntung karena dipungut oleh keluarga konglomerat. Mereka tidak tahu bahwa nama asliku adalah Amira Adiatama, pewaris tunggal dari Adiatama Group, raksasa investasi yang menguasai setengah perekonomian negara ini. Aku sengaja menyembunyikan identitas asliku. Dulu, aku terlalu naif. Aku ingin mencari pria yang tulus mencintaiku apa adanya, bukan mencintai kekayaan keluargaku. Rendra terlihat seperti pria itu di awal perkenalan kami. Namun, waktu dan uang mengubah segalanya, atau lebih tepatnya, membuka topeng aslinya. Amira. Mana air hangatku? Teriakan melengking itu membuyarkan lamunanku. Itu suara Diana, ibu mertuaku. Langkah kakinya yang diseret terdengar mendekat. Ia muncul di ambang pintu dapur dengan piyama sutra mahalnya, menatapku dengan sorot mata yang selalu sama, penuh kebencian dan rasa jijik. Iya, Ma. Ini sudah siap, jawabku pelan, menundukkan kepala dan menyodorkan segelas air lemon hangat yang selalu ia rutinkan setiap pagi. Diana merampas gelas itu dengan kasar sampai airnya sedikit tumpah mengenai jariku. Bukannya minta maaf, ia malah mendecak kesal. Kamu ini bisa kerja yang becus sedikit tidak? Sih? Pagi-pagi sudah bikin jengkel. Lihat ini, meja dapur basah. Kalau marmer ini rusak, memangnya kamu bisa ganti? Jual ginjalmu pun belum tentu cukup buat beli 1 ubin di rumah ini. Aku hanya diam, mengambil lap, dan membersihkan tumpahan air itu. Di dalam hati, aku menahan tawa sinis. Jangankan 1 ubin, Ma. Seluruh rumah ini, tanahnya, sampai sertifikatnya, sebenarnya sudah kubeli sejak perusahaan suami Anda nyaris bangkrut 2 tahun lalu. Batinku. Tapi tentu saja, aku tidak mengatakan itu. Aku masih ingin melihat sejauh mana mereka akan mempermainkan kesabaranku. Tes ini belum selesai. Jangan cuma diam kayak patung. Cepat siapkan sarapan. Papa dan Rendra sebentar lagi turun. Hari ini hari penting. Awas kalau masakanmu keasinan seperti kemarin, aku suruh kamu tidur di luar. Ancam Diana sebelum berbalik pergi meninggalkan dapur. Aku menghela napas panjang. Pengabdianku selama ini selalu diinjak-injak. Aku membersihkan seluruh rumah, memasak, mengurus pakaian mereka, tapi yang kudapat hanyalah hinaan. Namun, entah kenapa pagi ini perasaanku sangat berbeda. Ada firasat aneh yang membuat dadaku sesak. Sebuah pertanda bahwa hari ini, batas kesabaranku yang telah kupertahankan selama 3 tahun akan menemui titik akhirnya. 1 jam kemudian, meja makan panjang di ruang tengah sudah penuh dengan berbagai hidangan. Aku berdiri di sudut ruangan, sedikit di belakang kursi Rendra, persis seperti pelayan restoran yang menunggu perintah. Gunawan, ayah mertuaku, turun dari tangga dengan wajah berseri-seri. Ia mengenakan kemeja rapi dan langsung duduk di ujung meja, membuka tabletnya untuk membaca berita bisnis pagi. Disusul oleh Rendra yang tampil rapi dengan setelan jas mahalnya. Rambutnya tersisir klimis, aroma parfum mewahnya yang harganya puluhan juta, yang ironisnya dibeli dari uang perusahaanku, menguar memenuhi ruangan. Rendra duduk tanpa sedikit pun menoleh ke arahku.
Ia bahkan tidak menyapaku. "Pak, dekorasi ballroom hotel untuk pesta nanti malam sudah 100% beres," ucap Rendra sambil mengambil selembar roti bakar. "Klien-klien VVIP juga sudah konfirmasi kehadiran. Ini akan jadi pesta ulang tahun Papa sekaligus perayaan ulang tahun PT Kusuma Abadi yang paling meriah sepanjang sejarah." Gunawan tertawa puas, perut buncitnya berguncang. "Bagus, Rendra. Papa sangat bangga. Tapi ingat, yang paling penting dari acara nanti malam bukan klien-klien biasa itu. Yang terpenting adalah kedatangan perwakilan dari Adyatama Group, atau kalau kita beruntung, bos besar mereka yang misterius itu mungkin akan datang." Tanganku yang sedang menuangkan kopi ke cangkir Gunawan, sedikit terhenti mendengarnya. "Papa benar," sahut Diana yang baru bergabung di meja makan. "Selama 3 tahun ini, Adyatama Group sudah menjadi dewa penolong kita. Mereka menyuntikkan dana ratusan miliar tanpa banyak syarat, menyelamatkan perusahaan kita dari kebangkrutan, bahkan membuat kita jadi salah satu perusahaan properti terbesar sekarang. Kita harus menjilat mereka habis-habisan malam ini. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang tahu siapa CEO asli Adyatama Group itu." Rendra menimpali sambil menyesap kopinya. "Semua urusan selalu diwakili oleh asisten pribadinya, Pak Tirta. Aku dengar, bos besar ini sangat tertutup tapi kekuasaannya luar biasa. Sekali dia menjentikan jari, perusahaan seperti milik kita bisa hancur lebur." Aku menunduk, menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan senyum yang nyaris meledak. "Kalau kalian tahu bos besar yang sedang kalian puja-puja itu sedang berdiri di sudut ruangan memakai celemek kusam sambil menuangkan kopi untuk kalian, apa reaksi kalian?" Tiba-tiba, Rendra meletakkan cangkirnya dengan kasar. Bunyi benturan keramik itu membuatku terkesiap. Ia akhirnya menatapku, tapi dengan tatapan menilai yang sangat merendahkan. "Kamu," ucap Rendra dingin, menunjuk ke arahku. "Nanti malam kamu tidak usah ikut ke ballroom utama. Kalaupun kamu memaksa datang, duduk saja di meja paling belakang yang dekat dapur hotel. Jangan berani-berani maju ke depan." Dadaku berdesir. "Kenapa, Mas? Ini kan acara keluarga. Aku istrimu, wajar kalau aku mendampingimu menyambut tamu." Diana tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Istri? Kamu dengar itu, Pak? Dia masih merasa dirinya pantas bersanding dengan anak kita. Amira, kamu itu tidak punya kelas. Wajahmu kusam, tanganmu kasar seperti kuli, dan bahasamu kampungan. Kami tidak mau bos besar Adyatama Group melihat Rendra punya istri gembel sepertimu. Bisa-bisa saham kita anjlok gara-gara mereka ilfeel melihatmu." Rendra mengangguk setuju, sama sekali tidak membelaku. "Dengar apa kata Mama. Nanti malam akan ada Tania dari perusahaan sebelah yang mendampingiku menyambut tamu. Dia lebih representatif, pintar bicara, dan penampilannya selevel denganku. Kamu, keberadaanmu cuma akan jadi aib buat keluarga ini." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut suamiku. Begitu lancar, begitu tajam, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Hatiku mencelos. Aku diam tak menjawab. Mataku menatap kosong ke arah piring kotor di depanku. Ujian ini rasanya sudah terlalu lama, dan hasil akhirnya sudah terbentang jelas di depan mata. Rendra tidak pernah, dan tidak akan pernah, mencintaiku. Waktu berlalu begitu cepat. Matahari mulai condong ke barat, mengubah warna langit menjadi jingga keemasan. Suasana rumah sangat sibuk dan riuh oleh penata rias panggilan yang mengurus penampilan Diana dan Gunawan. Sementara itu, aku duduk sendirian di depan meja rias di dalam kamarku, kamar yang ukurannya lebih kecil dari kamar tamu, karena Rendra menolak tidur satu ranjang denganku sejak tahun pertama pernikahan kami. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Kulitku memang tidak seputih pualam, karena aku sengaja tidak memakai perawatan kulit mahal, agar penyamaranku sebagai perempuan biasa terlihat meyakinkan. Di atasku tempat tidur, tergelar sebuah gaun selutut berwarna persik, peach, yang sederhana. Gaun itu kubeli di pusat perbelanjaan biasa seharga Rp200.000. Tidak ada payet mewah, tidak ada sutra impor. Sangat sederhana. Aku mengenakan gaun itu. Rasanya pas di badan. Aku memoles sedikit bedak dan lipstik tipis, mengikat rambutku dengan rapi. Aku tahu penampilanku malam ini jauh dari kata glamor, tapi aku hanya ingin menguji Rendra untuk yang terakhir kalinya. Aku ingin melihat,
Apakah di sisa-sisa hatinya masih ada sedikit saja rasa hormat untuk wanita yang sah menjadi istrinya ini? Pintu kamar tiba-tiba didorong dengan kasar. Rendra masuk. Ia tampak sangat tampan dengan tuxedo hitam pekat, dasi kupu-kupu, dan jam tangan Richard Mille edisi terbatas melingkar di pergelangannya, jam tangan seharga 5 miliar yang diam-diam aku setujui anggarannya lewat perusahaanku. Langkahnya terhenti. Ia menatapku dari atas sampai bawah. Alisnya bertaut, matanya menyipit penuh rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. Apa-apaan ini? Desisnya tajam. Aku sudah siap, Mas, ucapku mencoba tersenyum selembut mungkin. Aku janji tidak akan banyak bicara nanti. Aku cuma mau hadir di acara ulang tahun Papa. Rendra melangkah mendekat, auranya gelap dan mengancam. Kamu mau pakai kain lap itu ke pestaku? Gaun murahan warna kusam, riasan seperti orang sakit, dan sepatu astaga. Sepatu hak pendek itu keluaran tahun berapa? Kamu sengaja mau mempermalukan aku, ya? Ini baju terbaik yang kupunya, Mas. Uang belanja yang kamu berikan bulan ini dipotong sama Mama untuk. Aku tidak peduli, bentaknya, memotong kalimatku dengan kasar. Aku sudah bilang, kamu tidak pantas bersanding denganku. Lihat dirimu di cermin, Amira. Kamu itu miskin, kolot, kampungan. Kamu pikir pantas perempuan sepertimu berdiri di sampingku saat aku menyambut tamu-tamu triliuner nanti malam? Tiba-tiba, ponsel di saku jas Rendra berbunyi. Ia merogohnya, dan aku bisa melihat dengan jelas nama yang tertera di layar. Tania sayang. Rendra seketika mengubah nada suaranya menjadi sangat lembut saat mengangkat telepon itu. Halo, sayang. Iya, aku sebentar lagi berangkat. Kamu sudah di hotel? Tunggu aku di lobi ya. Iya, dandan yang cantik malam ini. I love you. Ia mematikan telepon, seolah aku tidak ada di ruangan itu. Seolah aku benda mati yang tak punya telinga dan perasaan. Dadaku naik turun menahan emosi yang selama ini kukubur dalam-dalam. Jadi begitu? Kamu malu bawa aku karena bajuku murah? Atau karena kamu ingin memamerkan selingkuhanmu di depan rekan bisnismu? Langkah Rendra terhenti. Ia berbalik, menatapku tajam. Berani kamu bicara begitu padaku? Ya, aku memang mau bawa Tania. Dia cantik, elegan, berpendidikan, dan kaya. Dia bisa menaikkan derajatku. Lah kamu cuma beban. Kalau bukan karena almarhum kakekku yang dulu memaksaku menikahimu karena utang budi pada panti asuhanmu, aku tidak akan sudi menatap wajahmu. Kata-kata itu menjadi palu godam yang menghancurkan sisa-sisa toleransiku. 3 tahun aku melayaninya, 3 tahun aku menyuntikkan dana untuk menyelamatkan mukanya, dan ini balasannya. Aku ini istrimu yang sah, Mas. Aku akan tetap berangkat ke pesta itu, ucapku tegas. Untuk pertama kalinya, aku menatap matanya tanpa rasa takut. Mataku mengunci pandangan Rendra. Keterkejutan melintas sebentar di wajahnya melihat keberanianku yang tiba-tiba, tapi keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh kemarahan yang meluap-luap. Harga dirinya yang setinggi langit merasa tertantang oleh perempuan yang selalu ia anggap tak berharga. Kamu berani melawan aku sekarang? Rendra maju selangkah, napasnya memburu. Di tangannya, ia memegang cangkir berisi kopi hitam pekat yang baru saja diseduh oleh pelayan rumah dan diantarkan ke kamarnya sebelum ia masuk tadi. Kopi itu masih mengepulkan asap tipis, tanda bahwa suhunya sangat panas. Aku tidak melawan, Mas. Aku cuma meminta hakku sebagai... Hak apa? Hak sebagai gembel? Tanpa peringatan apapun, tanpa sedikitpun keraguan atau belas kasihan di matanya, Rendra mengayunkan tangannya. Biur. Cairan hitam pekat dan mendidih itu menghantam dada dan lenganku. ARGH. Aku menjerit tertahan, mundur beberapa langkah hingga menabrak ujung meja rias. Rasa panas yang luar biasa langsung membakar kulit lenganku dan merembes masuk melalui bahan gaun persiku yang tipis. Kulitku serasa melepuh seketika. Aku memegangi lenganku yang memerah, napasku terputus-putus menahan perih yang menyengat sampai ke tulang. Gaun sederhanaku kini hancur. Noda coklat gelap menyebar luas di bagian dada dan perut, menetes ke lantai kayu kamar. Penampilanku yang tadinya rapi kini terlihat berantakan dan menyedihkan. Aku mendongak, menatap pria yang selama ini kusebut suami.
Aku berharap melihat sedikit saja rasa panik atau penyesalan di wajahnya. Namun, yang kulihat hanyalah seringai dingin yang kejam. Ia meletakkan cangkir kosong itu di atas meja rias dengan tenang. "Nah," ucap Rendra dengan nada mengejek yang sangat ringan, seolah ia baru saja menyiram tanaman, bukan manusia. "Sekarang gaunmu sudah kotor dan bau kopi. Kamu tidak punya baju lain yang pantas, kan? Jadi, kamu punya alasan yang sangat bagus untuk tidak datang ke pesta. Selesai masalah." Ia merapikan lengan jasnya yang sama sekali tidak terkena cipratan kopi. "Lebih baik aku terlihat datang sendiri dan beralasan istriku sakit, daripada harus membawa sampah sepertimu ke tempat mewah." Mataku mulai memanas, tapi anehnya, air mataku tidak jatuh. Rasa sakit di lenganku yang melepuh perlahan-lahan terkalahkan oleh mati rasa di dadaku. Ini bukan lagi soal cinta yang tak terbalas. Ini soal penghinaan martabat yang sudah melewati batas kemanusiaan. Ujian yang kubuat sendiri sudah menemukan kesimpulannya. Pria di depanku ini bukan sekadar arogan. Dia adalah monster yang hidup dari uangku sendiri. "Kamu gila, Mas," bisikku lirih, menatap noda kopi di bajuku. "Yang gila itu kamu. Berani bermimpi mau masuk ke dunia yang bukan tempatmu," balasnya sinis. "Sekarang bersihkan kekacauan ini. Dan jangan coba-coba keluar rumah." Aku mengepalkan tanganku yang gemetar. "Bagaimana kalau aku tetap pergi?" Wajah Rendra mengeras. Rahangnya menegang. "Kamu benar-benar keras kepala, ya? Kamu mau mempermalukan aku di depan Tania dan investor-investor itu? Tidak akan kubiarkan." Sebelum aku bisa mencerna apa yang akan dilakukannya, Rendra mencengkeram lengan atasku, tepat di bagian kulit yang baru saja tersiram kopi panas. Aku merintih kesakitan, tapi cengkeramannya malah semakin mengerat seperti capit besi. Ia menarikku dengan kasar, menyeretku keluar dari kamar. "Lepaskan, Mas. Sakit." Rintihku sambil berusaha menahan langkah, tapi tenaga Rendra jauh lebih kuat. Ia menyeretku menyusuri lorong lantai 2, menuruni tangga utama dengan langkah terburu-buru, hingga aku hampir tersandung dan jatuh terguling. Di ruang foyer lantai bawah, Gunawan dan Diana sedang menunggu. Mereka sudah rapi dengan pakaian pesta yang menyilaukan mata. Diana mengenakan gaun malam berlapis payet mewah, dan kalung berlian besar yang melingkar di lehernya. Melihat Rendra menyeretku, mereka sama sekali tidak terkejut atau berusaha melerai. "Ada apa ini, Rendra? Kenapa lama sekali? Dan kenapa bajunya basah begitu?" tanya Gunawan sambil melirik arlojinya dengan tak sabar. "Perempuan ini keras kepala, Pak. Dia memaksa ikut. Sudah kusiram kopi bajunya biar sadar diri, malah masih ngelawan." Sungut Rendra sambil terus menarik tubuhku melewati ruang tamu. Diana mendeci jijik, mengibaskan tangannya di depan hidung seolah mencium bau sampah. "Ya ampun, bikin malu saja. Bau kopinya menyengat sekali. Rendra, cepat urus dia. Kita sudah terlambat. Kalau perwakilan Adiatama Group datang dan kita belum ada di sana, bisa hancur masa depan kita." "Iya, MA. Makanya ini mau aku amankan dulu." Rendra membawaku melewati ruang makan, dapur bersih, hingga sampai ke lorong gelap di area belakang rumah. Ini adalah area pelayan, tempat mesin cuci dan gudang penyimpanan barang-barang bekas. Di ujung lorong, terdapat sebuah kamar sempit tanpa jendela yang dulunya dipakai untuk menyimpan perkakas rusak. Rendra membuka pintu kayu yang sudah lapuk itu. Udara pengap dan bau debu langsung menyengat hidung. Tanpa membuang waktu, ia mendorong tubuhku dengan kasar ke dalam. Aku terhuyung ke belakang, kakiku tersandung kardus bekas hingga aku jatuh terduduk di lantai semen yang dingin dan kotor. Lenganku yang melepuh membentur pinggiran rak besi, mengirimkan gelombang rasa sakit yang membuatku memejamkan mata. "Diam di sini sampai besok pagi," bentak Rendra dari ambang pintu. Siluet tubuhnya yang gagah dalam balutan jas mewah, tampak sangat kontras dengan ruangan kumuh tempatku berada. "Kamu mengurungku, Mas? Seperti binatang?" tanyaku, suaraku terdengar parau di ruangan yang menggema itu. "Ini tempat yang paling pantas untukmu malam ini. Biar kamu belajar sadar posisi." Brak! Pintu ditutup dengan keras. Sedetik kemudian terdengar suara kunci diputar dari luar, disusul bunyi gembok yang dikaitkan. "Klik! Rendra, buka pintunya!" teriakku,
meski aku tidak repot-repot berdiri untuk menggedor pintu itu. Langkah kaki suamiku terdengar menjauh, cepat dan mantap. Tak lama kemudian, dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara deru mesin mobil mewah yang dihidupkan. Suara ban berdecit di atas aspal garasi, dan perlahan, suara mesin-mesin mobil mahal itu menjauh, membawa keluarga Kusuma menuju pesta kemenangan palsu mereka. Rumah raksasa ini seketika berubah hening bagai kuburan. Aku duduk sendirian di lantai gudang yang gelap gulita. Hanya ada seberkas cahaya tipis yang masuk dari celah bawah pintu. Udara pengap menyelimutiku. Bau debu bercampur dengan aroma kopi pekat yang mengering di bajuku. Lenganku berdenyut-denyut perih, memerah dan mulai melepuh. Untuk beberapa menit pertama, aku diam tak bergerak. Aku membiarkan suasana sepi ini meresap ke dalam pori-poriku. Aku menunggu air mataku turun. Menunggu rasa sedih, rasa kasihan pada diri sendiri, atau rasa hancur karena dicampakkan oleh suami. Namun, anehnya air mata itu tak kunjung datang. Alih-alih menangis, sudut bibirku justru perlahan-lahan tertarik ke atas. Aku mulai tersenyum. Senyum yang kecil, lalu berubah menjadi seringai dingin yang belum pernah kutunjukkan pada siapapun selama 3 tahun terakhir ini. Di dalam kegelapan yang mencekik itu, sebuah ilusi akhirnya hancur lebur. Ilusi tentang Amira si istri miskin yang patuh, bodoh, dan penurut telah mati terbakar oleh secangkir kopi panas. Ilusi tentang Rendra, pangeran penyelamat yang akan mencintaiku apa adanya, telah terbukti hanya mitos murahan. Kebaikan hatiku sudah habis dieksploitasi. Kesabaranku sudah mencapai titik nadir. Mereka memintaku sadar posisi? Baik. Aku akan sangat sadar posisiku sekarang. Aku mengangkat tanganku yang tidak terluka, merogoh saku dalam gaun persiku yang tersembunyi. Di sana, aman dari tumpahan kopi, terdapat sebuah ponsel satelit kecil berwarna hitam legam yang tidak pernah kutinggalkan. Ponsel yang menghubungkanku dengan dunia asliku. Aku menyalakan layar ponsel itu. Cahayanya menerangi wajahku yang kini tak lagi memancarkan kepolosan, melainkan sorot mata predator yang siap menerkam. Dengan satu tangan, aku menekan satu-satunya nomor kontak darurat yang tersimpan di sana. Nada sambung berbunyi hanya sekali sebelum langsung diangkat. "Halo, Nyonya Presiden Direktur." Sapa suara seorang pria yang berat, tegas, dan penuh hormat dari seberang sana. Itu Tirta, asisten pribadiku, orang kepercayaanku yang menjalankan seluruh roda Adiatama Group selama aku bermain sandiwara di rumah ini. Aku mengambil napas panjang, membiarkan identitas asliku mengambil alih suaraku, postur tubuhku, dan seluruh keberadaanku. "Tirta," ucapku dengan nada suara yang tak terbantahkan, memecah keheningan gudang sempit itu. "Permainan bodoh ini sudah selesai. Bawa timmu, hancurkan pintu ini, dan jemput saya sekarang." Malam ini, keluarga Kusuma akan belajar dengan cara yang paling brutal, siapa sebenarnya Tuhan yang selama ini memberi mereka makan. Gelap, pengap, dingin. 3 kata itu merangkum duniaku saat ini di dalam gudang belakang keluarga Kusuma. Bau debu yang bercampur dengan aroma apek dari tumpukan kardus basah menyeruak masuk ke rongga hidungku. Namun, bau yang paling mendominasi malam ini adalah aroma kopi pekat yang mengering di gaun persiku, menempel pada kulitku yang melepuh. Aku duduk bersandar pada dinding semen yang kasar. Rasa sakit di lengan atasku sudah berubah wujud. Bukan lagi sekadar rasa panas yang menyengat, melainkan denyutan perih yang menusuk-nusuk sampai ke sumsum tulang setiap kali aku menarik napas. Rendra benar-benar menyiramku dengan kopi yang baru saja mendidih. Seolah aku ini bukan manusia, melainkan hama yang harus diusir dari pandangannya. Di tengah kegelapan total ini, aku menengadah. Tidak ada air mata yang jatuh. Sungguh, aku sendiri heran. Kemana perginya wanita cengeng yang selalu menangis diam-diam di kamar mandi setiap kali Diana memakinya? Kemana perginya istri naif yang selalu memaafkan suaminya dengan dalih, dia pasti sedang banyak tekanan di kantor? Wanita itu sudah mati. Dia mati tepat ketika secangkir kopi panas itu menghantam dadanya. Aku memejamkan mata, memutar kembali memori 3 tahun lalu. Saat itu, aku adalah Amira Adiatama yang muak dengan dunia konglomerat. Aku muak dengan pria-pria berjas rapi yang mendekatiku hanya demi sepotong saham Adiatama Group. Aku ingin dicintai sebagai Amira. Hanya Amira. Karena itulah aku memalsukan latar belakangku,
membuang semua barang mewahku, dan menyamar sebagai gadis biasa yang bekerja di yayasan panti asuhan tempat keluarga Kusuma kebetulan menjadi donatur. Di sanalah aku bertemu Rendra. Dulu, tatapannya begitu lembut. Dia membelaku saat kakeknya, satu-satunya orang di keluarga itu yang berhati nurani, menjodohkan kami. Rendra bilang, "Aku tidak peduli dari mana asalmu, Amira. Aku akan membahagiakanmu." Omong kosong. Ternyata, seiring berjalannya waktu, ketika kakeknya meninggal dan kendali perusahaan jatuh ke tangan Gunawan dan Rendra, sifat aslinya keluar. Rendra bukan pangeran berkuda putih. Dia lintah. Dia pria gila hormat yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang yang lebih lemah. Dan ketika perusahaannya nyaris hancur 2 tahun lalu karena manajemen mereka yang bobrok, aku turun tangan secara rahasia. Aku memerintahkan asistenku untuk menyuntikkan dana ratusan miliar atas nama Adiatama Group. Aku membangunkan kembali istana mereka yang runtuh, berharap kemapanan akan mengembalikan Rendra yang dulu. Tapi aku salah besar. Uangku justru membesarkan ego mereka menjadi monster. Mereka merasa menjadi dewa, dan aku, di mata mereka, hanyalah batu kerikil rendahan yang terselip di sepatu mahal mereka. Aku membuka mata. Cahaya tipis dari celah bawah pintu menerangi ujung sepatuku yang kotor. "Sudah cukup," bisikku pada keheningan gudang. Suaraku terdengar berbeda. Tidak ada lagi getaran ketakutan. Yang tersisa hanya nada dingin yang membekukan. "Tes ini sudah selesai. Kalian gagal secara memalukan." Aku merogoh saku dalam gaunku, mengeluarkan ponsel satelit hitam yang layarnya kini menyala terang. Ponsel ini adalah pedangku. Dan malam ini, aku akan menebas habis semua ilusi kebesaran keluarga Kusuma. Layar ponsel memancarkan cahaya biru ke wajahku. Aku menekan satu-satunya nomor di sana. Tidak sampai 2 detik, panggilan itu langsung terhubung. "Halo, Nyonya Presiden Direktur." Suara Tirta, asisten pribadi sekaligus tangan kananku, terdengar tegas dan formal di seberang sana. "Tirta," jawabku tenang. "Permainan bodoh ini sudah selesai. Bawa timmu, hancurkan pintu ini, dan jemput saya sekarang." Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar helaan napas berat dari Tirta, seolah ia baru saja melepaskan beban yang ia tahan selama 3 tahun terakhir. "Syukurlah, Nyonya," ucap Tirta, nada suaranya berubah menjadi sedikit lebih emosional, meski tetap menjaga profesionalitasnya. "Jujur saja, melihat Anda diperlakukan seperti keset oleh keluarga parasit itu selama 3 tahun adalah siksaan terberat bagi saya dan seluruh jajaran direksi. Anda ada di mana sekarang?" "Di gudang belakang rumah mereka. Dikunci dari luar," jawabku santai, sambil mengamati lukaku di bawah cahaya ponsel. "Dikunci?" Suara Tirta meninggi. Nada kemarahan yang tertahan jelas terdengar. "Beraninya mereka? Nyonya, apa Anda terluka?" Aku melirik lenganku yang melepuh parah. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian. Hanya luka bakar kecil. Rendra menyiramku dengan kopi mendidih, karena dia merasa bajuku terlalu kampungan untuk disandingkan dengan selingkuhannya di pesta malam ini. Terdengar suara gebrakan meja yang keras dari seberang telepon. Tirta, pria dingin yang biasanya tidak pernah menunjukkan emosi, jelas kehilangan kesabarannya. "Saya akan mengerahkan tim ekstraksi elit kita sekarang juga, Nyonya. Kami akan meratakan rumah itu kalau perlu." "Tidak perlu diratakan, Tirta. Itu buang-buang tenaga," ucapku sambil tersenyum sinis. "Dengarkan instruksiku baik-baik. Aktifkan protokol utama. Malam ini juga, detik ini juga, potong seluruh aliran dana investasi dari Adiatama Group ke PT Kusuma Abadi." "Dilaksanakan, Nyonya. Saya sudah memegang draft penarikannya sejak tahun lalu, hanya menunggu perintah Anda." "Bagus. Selanjutnya, hubungi bank-bank yang terafiliasi dengan kita. Bekukan semua rekening pribadi atas nama Rendra, Gunawan, dan Diana. Termasuk kartu kredit eksklusif yang selama ini tagihannya diam-diam dibayar oleh perusahaan kita. Aku tidak mau mereka bisa membeli sebotol air mineral pun malam ini menggunakan uangku." "Sangat bisa diatur, Nyonya." "Dan satu lagi, Tirta," suaraku merendah, menajam seperti belati. "Hubungi para pemegang saham minoritas di PT Kusuma Abadi.
Beli semua saham mereka di atas harga pasar. Malam ini, sebelum pesta ulang tahun mereka selesai, aku ingin Adiatama Group memegang kepemilikan saham mayoritas mutlak. Aku ingin perusahaan itu menjadi milikku sepenuhnya. Akuisisi paksa dalam waktu kurang dari 2 jam? Itu akan menguras likuiditas tunai kita, Nyonya. Pakai dana pribadiku. Uang bukan masalah, potongku cepat. Mereka sangat bangga dengan perusahaannya. Mereka sangat memuja Adiatama Group. Maka malam ini, aku akan datang ke pesta mereka dan memberikan kejutan ulang tahun paling berkesan dalam hidup mereka. Mengerti, Nyonya Presiden Direktur. Tim kami akan tiba di lokasi Anda dalam waktu 15 menit. Harap bertahan. Sambungan terputus. Aku menyandarkan kembali kepalaku ke dinding dingin. Rasa perih di lenganku kini tidak lagi menggangguku. Rasanya justru seperti bahan bakar yang memompa adrenalin ke seluruh nadiku. Bersenang-senanglah di pestamu, Mas Rendra. Tertawalah yang keras, Papa Gunawan. Karena besok pagi, kalian bahkan tidak akan punya uang untuk membeli sarapan. 15 menit berlalu. Kesunyian malam di rumah mewah keluarga Kusuma tiba-tiba dipecahkan oleh suara deru mesin yang berat. Bukan hanya satu, melainkan beberapa kendaraan sekaligus. Suara ban besar yang menggilas kerikil di jalan masuk garasi terdengar sangat dominan. Aku mendengarkan dari balik pintu gudang dengan tenang. Langkah-langkah kaki berlarian dengan ritme militer, cepat dan teratur. Mereka menyebar mengepung area rumah. Area bersih. Target berada di lorong belakang. Seru sebuah suara berat dari luar. Langkah kaki itu mendekat ke arah pintuku. Berhenti tepat di depan gembok yang mengunciku. Nyonya? Anda di dalam? Itu suara Tirta. Hancurkan pintunya, Tirta. Udara di sini terlalu busuk. Jawabku santai. Mundur selangkah, Nyonya. Aku bergeser. Sedetik kemudian, bam. Pintu kayu tua itu didobrak dengan satu tendangan keras, hingga engselnya lepas dan pintunya jatuh berdebum ke lantai semen. Debu beterbangan ke udara. Cahaya terang dari senter taktis yang dibawa oleh belasan pria berjas hitam bersenjata lengkap menyorot masuk, menerangi ruang sempit yang mengurungku. Di tengah barisan pria-pria tegap itu, berdirilah Tirta. Jas abu-abunya rapi, kacamata tanpa bingkainya memantulkan cahaya. Namun, saat matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan dan melihat penampilanku, duduk di lantai kotor dengan gaun persik robek dan bernoda coklat, rambut berantakan, dan lengan yang memerah melepuh, wajah Tirta langsung memucat. Rahangnya menegang hebat. Biadab, desis Tirta pelan. Ia langsung bergegas masuk, berjongkok di hadapanku. 2 orang paramedis dari tim kami segera menyusul masuk membawa kotak P3K darurat. Nyonya, mari saya bantu berdiri, ucap Tirta, menyodorkan tangannya. Ada penyesalan yang mendalam di matanya. Maafkan kami yang datang terlambat. Kami seharusnya tidak pernah membiarkan Anda menjalankan sandiwara menyiksa ini. Aku meraih tangannya dan berdiri. Tubuhku sedikit oleng karena terlalu lama duduk di lantai dingin, tapi aku cepat-cepat menegakkan punggungku. Ini bukan salahmu, Tirta. Aku yang bersikeras. Aku butuh bukti nyata, dan sekarang aku sudah mendapatkannya dengan sangat jelas. Para medis bermaksud menyentuh lenganku, tapi aku mengangkat tangan. Nanti saja di mobil, tempat ini membuatku mual. Aku melangkah keluar dari gudang itu, melewati barisan pengawal elit yang menundukkan kepala dengan hormat seketika aku lewat. Aku menyusuri lorong rumah keluarga Kusuma. Rumah megah dengan perabotan antik, lampu kristal gantung yang menyilaukan, dan karpet Persia yang lembut. Semuanya dibeli menggunakan uang dividen perusahaanku. Aku berhenti sejenak di ruang tengah, menatap foto keluarga besar Kusuma yang terpasang angkuh di dinding. Di foto itu, Rendra, Gunawan, dan Diana tersenyum bangga. Tentu saja tidak ada aku di foto itu. Mereka bilang aku akan merusak estetika foto keluarga mereka. Tirta, panggilku tanpa menoleh. Ya, Nyonya. Hubungi pengacaraku. Siapkan berkas perceraian malam ini juga. Dan satu lagi. Aku menunjuk ke seluruh penjuru rumah. Cari tahu apakah sertifikat rumah ini diagunkan ke bank kita. Tirta membuka tabletnya dengan cepat, jarinya menari di atas layar. Benar, Nyonya.
Gunawan Kusuma mengagunkan sertifikat rumah ini bulan lalu untuk menambah modal proyek resort mereka, dengan asumsi Adiatama Group akan terus mengucurkan dana backup. Aku tersenyum puas. Sempurna. Karena aliran dana sudah kita bekukan, proyek mereka otomatis mangkrak besok pagi. Tarik agunannya. Sita rumah ini. Aku tidak mau melihat mereka tidur di bawah atap ini lagi besok malam. Akan segera dieksekusi, Nyonya. Aku memutar tubuhku dan melangkah keluar melalui pintu utama. Angin malam menerpa wajahku, membawa serta sisa-sisa kelemahanku terbang menjauh. Di halaman depan, sebuah Maybach Pullman hitam legam sudah menungguku, diapit oleh 4 SUV keamanan. Seorang pengawal membukakan pintu untukku. Aku masuk ke dalam, meninggalkan sangkar emas beracun itu untuk selamanya. Mulai detik ini, istri miskin bernama Amira telah tiada. Yang duduk di kursi berlapis kulit ini adalah pemangsa puncak yang siap memburu. Interior Maybach ini sangat kedap suara dan sejuk. Begitu pintu ditutup, kekacauan di luar sana seakan lenyap. Tirta duduk di depanku, sementara seorang paramedis wanita dengan hati-hati mulai membersihkan luka di lenganku. Tahan sedikit, Nyonya. Cairan antiseptik ini akan terasa sangat perih, ucap paramedis itu dengan sopan. Aku hanya mengangguk. Saat cairan dingin itu menyentuh lukaku, rasanya seperti ribuan jarum menusuk kulitku bersamaan. Aku mendesis, memejamkan mata kuat-kuat, tapi tidak ada satupun erangan yang keluar dari mulutku. Sakit ini tidak sebanding dengan sakit hati karena dikhianati dan diinjak-injak selama 3 tahun. Sambil paramedis itu mengoleskan salep pendingin dan membalut lenganku dengan perban khusus yang tipis namun efektif menahan rasa sakit, aku membuka laptop khusus yang sudah disiapkan Tirta di meja lipat mobil. Layar laptop menampilkan grafik saham PT Kusuma Abadi yang bergerak real-time. Laporan status. Tirta, pintaku, mataku terkunci pada angka-angka di layar. Tirta memperbaiki letak kacamatanya dan membaca dari tabletnya. Proses sedang berjalan dengan kecepatan maksimal. 3 menit yang lalu, Divisi Keuangan kita resmi mencabut status auto-approval untuk semua permohonan dana dari Kusuma Abadi. Otomatis, 2 cek giro senilai total 40 miliar yang mereka keluarkan sore ini untuk supplier akan ditolak, bouncing, besok pagi. Bagus. Bagaimana dengan kepemilikan saham? Divisi legal dan akuisisi kita sedang bekerja brutal. Karena ini transaksi pasar sekunder dan over-the-counter langsung dengan pemegang saham minoritas, kita membayar 20% di atas harga penutupan hari ini. Mereka tidak bisa menolak tawaran segila itu. Saat ini, kita sudah mengamankan 45% saham. Gunawan memegang 30%, Rendra 15%, dan sisanya tersebar di publik. Kita hanya butuh 11% lagi untuk menjadi pemegang saham mayoritas mutlak, dan tim sedang bernegosiasi dengan 2 investor institusi sekarang. Aku melihat grafik saham Kusuma Abadi. Angkanya masih hijau, stabil. Gunawan dan Rendra pasti sedang tersenyum lebar di pestanya, mengira masa depan mereka sangat cerah. Mereka tidak tahu bahwa fondasi bangunan mereka sedang diledakkan dari bawah tanah. Jangan beri mereka ruang untuk bernapas. Perintahku, suaraku datar namun penuh penekanan. Beli sisa saham itu berapapun harganya. Aku ingin memegang lebih dari 51% sebelum mobil ini sampai di hotel. Baik, Nyonya. Tirta langsung mengetikkan instruksi ke timnya. Lalu mengenai aset pribadi mereka, bank sudah memblokir kartu kredit Platinum Rendra dan Diana. Rekening giro Gunawan juga dibekukan sementara dengan alasan investigasi profil risiko, karena penjamin utama mereka, kita, telah menarik diri. Aku tertawa pelan. Tawa yang hambar dan tanpa rasa humor. Rendra sangat membanggakan uangnya. Dia pikir uang membuatnya lebih tinggi dari manusia lain. Aku ingin melihat bagaimana wajah pria arogan itu saat kartu kreditnya ditolak ketika dia mau membayar room service untuk selingkuhannya. Mereka pantas mendapatkannya, Nyonya, ucap Tirta sungguh-sungguh. Paramedis selesai membalut lukaku. Ia merapikan alat-alatnya dan menunduk hormat sebelum pindah ke kursi belakang yang disekat. Kini hanya ada aku dan Tirta. Nyonya, panggil Tirta ragu-ragu. Apakah Anda yakin ingin melakukan pemecatan ini di hadapan publik? Di acara ulang tahun mereka sendiri? Ini akan menghancurkan reputasi keluarga Kusuma tak bersisa.
Saham perusahaan yang baru saja kita beli bisa anjlok besok pagi akibat skandal ini. Aku menatap Tirta dengan sorot mata setajam elang. Tirta, apakah kamu pikir aku peduli dengan kerugian beberapa ratus miliar dari penurunan saham? Aku bisa menaikkannya lagi dalam seminggu. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Mereka tidak hanya merendahkanku, Tirta. Rendra mempermalukanku. Dia membawa selingkuhannya, Tania, ke depan kolega bisnisnya seolah perempuan itu istrinya. Dia menyiramku dengan kopi mendidih dan mengunciku di ruangan kotor, seolah aku anjing yang sedang dihukum. Dia merampas harga diriku. Aku bersandar kembali, menatap gedung-gedung tinggi kota Jakarta yang berkelebat di luar jendela berlapis kaca gelap. Rendra sangat mencintai panggung, lanjutku dengan nada berbisik yang mengancam. Dia sangat suka menjadi pusat perhatian. Dia menyukai pujian, sorotan lampu, dan tepuk tangan. Maka dari itu, aku akan menghancurkannya tepat di atas panggung yang dia buat sendiri. Aku akan membiarkan semua orang melihatnya jatuh dari langit ke dasar jurang. Tirta mengangguk mengerti. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Tim akuisisi baru saja melapor, Nyonya. Kita resmi memegang 55% saham PT Kusuma Abadi. Anda sekarang adalah pemilik sah perusahaan tersebut. Senyum tipis mengembang di bibirku. Luar biasa. Selesaikan dokumen legalitasnya secepat kilat. Kirimkan salinannya ke ponselku. Mobil Maybach ini berbelok tajam, memasuki area pelataran parkir eksklusif Hotel Grand Nusantara, hotel bintang 5 paling mewah di kota ini. Tepat di ballroom utama hotel inilah, Gunawan dan Rendra sedang mengadakan pesta perayaan mereka yang glamor. Tapi aku tidak akan masuk lewat lobi utama. Belum saatnya. Mobil terus melaju menuju jalur VIP khusus yang dijaga ketat. Langsung mengarah ke lift pribadi yang hanya bisa diakses oleh tamu penthouse dan pemilik hotel. Hotel yang ironisnya juga salah satu portofolio investasi terbesar Adiatama Group. Pintu lift VIP terbuka langsung di ruang tamu penthouse Presidential Suite di lantai tertinggi hotel. Ruangan seluas setengah lapangan bola ini menyuguhkan pemandangan kota Jakarta di malam hari yang spektakuler. Namun, aku tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan. Begitu aku melangkah keluar dari lift, belasan orang sudah berbaris menungguku. Mereka adalah tim penata gaya, desainer, dan penata rias kelas atas yang sudah dihubungi Tirta sejak aku masih terjebak di dalam gudang. Seorang wanita parubaya dengan gaya eksentrik, desainer kepercayaanku, melangkah maju dengan wajah khawatir melihat keadaanku. Astaga, Nyonya Amira, apa yang terjadi dengan gaun Anda? Serunya tertahan. Buang gaun ini, Madam, potongku cepat, tanpa basa-basi. Gaun ini sudah tercemar. Aku melangkah menuju ruang rias. Di sana, para asisten segera membantuku melepaskan gaun persik yang robek dan bau kopi itu. Saat kain kasar itu terlepas dari tubuhku, rasanya seperti aku sedang menguliti masa laluku yang memalukan. Aku berjalan masuk ke dalam kamar mandi berlapis marmer hitam, membiarkan air hangat dari shower membasuh sisa-sisa keringat, debu gudang, dan aroma kopi yang menjijikkan dari tubuhku. Di bawah guyuran air, aku membiarkan diriku meresapi kekuatan yang mulai mengalir deras dalam darahku. Aku membersihkan setiap inci kelemahan. Ketika aku melangkah keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah sutra yang disodorkan asisten, aku sepenuhnya baru. Aku duduk di depan meja rias yang terang benderang. 3 penata rias bekerja serentak. Mereka membersihkan wajah kusamku, mengaplikasikan skincare mahal yang sudah lama tidak kusentuh, dan mulai merias wajahku. Konsepnya, Nyonya, tanya make-up artis utama. Tajam. Intimidatif. Elegan, jawabku singkat. Jangan buat aku terlihat seperti putri. Buat aku terlihat seperti ratu yang siap mengeksekusi pengkhianat. Mereka mengangguk mengerti. Warna bibirku yang biasanya pucat kini dipulas dengan lipstik merah marun yang tegas. Garis mataku dipertajam. Rambutku yang selalu kuikat asal kini disanggul modern yang sangat elegan, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahku dengan sempurna. Kemudian, datanglah waktunya untuk berpakaian. Madam membawa sebuah gaun ke hadapanku. Gaun malam haute couture berwarna merah darah, crimson red, yang terbuat dari bahan sutra kualitas tertinggi. Desainnya sangat berkelas. Lengan panjang dengan potongan kerah v-neck yang cukup dalam namun tetap sopan,
menutupi perban di lengan atasku dengan sempurna tanpa terlihat kaku. Gaun itu melekat pas di tubuhku, menonjolkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Terakhir, sentuhan perhiasan. Tirta masuk membawa koper logam hitam. Ia membukanya, memperlihatkan satu set perhiasan berlian murni. Kalung berlian besar yang berkilauan menyilaukan mata, dipadukan dengan anting panjang yang serasi. Harganya cukup untuk membeli 3 rumah keluarga Kusuma beserta isinya. Saat kalung itu dikaitkan ke leherku, transformasi itu selesai. Aku berdiri, menatap pantulan diriku di cermin full body. Wanita yang balas menatapku dari cermin bukanlah Amira si menantu miskin yang penurut. Wanita ini adalah Amira Adyatama, predator bisnis nomor 1 di negara ini. Tatapannya sedingin es, posturnya tegak menantang dunia, dan auranya seakan bisa mencekik siapa saja yang berani memandangnya dengan remeh. Tirta berdiri di ambang pintu, terpaku sejenak melihat perubahanku sebelum ia menundukkan kepala sangat dalam. Anda terlihat luar biasa, Nyonya Presiden Direktur. Persis seperti ratu yang kami kenal. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Bagaimana situasi di bawah? Pesta sedang mencapai puncaknya. Gunawan baru saja naik ke podium untuk memberikan pidato pembukaan. Dia sedang memamerkan pencapaian perusahaannya dan menyombongkan tentang kedatangan perwakilan Adyatama Group yang sangat mereka nantikan. Tirta tersenyum tipis. Mereka menahan acara puncak pemotongan tumpeng demi menunggu kedatangan kita, Nyonya. Aku menyentuh kalung berlianku, memastikan posisinya sempurna. Aku mengambil tas clutch mahalku. Begitu, mereka menunggu dewa penyelamat mereka turun dari langit, tanyaku retoris, nada suaraku penuh dengan racun yang manis. Benar, Nyonya. Aku melangkah maju, hak sepatu stiletoku beradu dengan lantai marmer, menghasilkan bunyi klik-klik yang konstan dan mengintimidasi. Aku berjalan melewati Tirta, diikuti oleh 10 pengawal pribadi berbadan tegap yang sudah bersiap di lorong. Kalau begitu, mari kita jangan biarkan keluarga Kusuma menunggu terlalu lama. Tirta, ucapku dingin, tanpa menoleh ke belakang. Mataku tertuju lurus pada pintu lift yang akan membawaku turun ke lantai ballroom. Waktunya menyapa keluarga lamaku, dan memberikan ucapan selamat ulang tahun yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sambil menunggu lift VIP meluncur mulus ke lantai dasar, Tirta menyodorkan sebuah tablet berlayar lebar kepadaku. Layar itu menampilkan rekaman CCTV real-time dengan kualitas tinggi, langsung dari dalam ballroom utama tempat pesta keluarga Kusuma sedang berlangsung. Tim keamananku sudah meretas sistem kamera hotel ini 10 menit yang lalu. Aku menatap layar itu dengan senyum miring. Ruangan ballroom itu disulap menyerupai istana raja. Lampu kristal raksasa memendarkan cahaya keemasan. Karpet merah tebal membentang dari pintu masuk hingga ke panggung utama. Meja-meja bundar ditutupi taplak sutra putih, dihiasi buket mawar segar impor, dan diisi oleh ratusan tamu undangan dari kalangan elit ibu kota. Pengusaha, politisi, selebritas, semua berkumpul di sana. Pelayan berseragam rapi berlalu lalang membawa nampan berisi sampanye mahal dan caviar. Ada patung es angsa raksasa di tengah ruangan yang mengelilingi meja hidangan laut. Mewah sekali, bisikku pelan, membelai layar tablet itu. Pesta yang sangat spektakuler. Sayang sekali, semua kemewahan ini dibeli menggunakan uang dari dompetku. Tirta yang berdiri di sebelahku hanya mendengus pelan, menahan tawa sinis. Menurut laporan audit sementara, pesta malam ini menghabiskan dana sekitar 5 miliar rupiah, Nyonya. Gunawan mencairkannya dari dana cadangan perusahaan, yang sejatinya adalah suntikan modal bulan lalu dari kita. Mataku beralih ke sudut layar yang lain, memperbesar tangkapan kamera ke arah sebuah meja VIP di baris terdepan. Di sana, duduklah pria yang beberapa jam lalu menyiramku dengan kopi mendidih. Rendra. Dia tampak begitu bersinar. Jas tuksedonya membalut tubuhnya dengan sempurna. Rendra sedang memegang gelas sampanye, tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon seorang kolega bisnisnya. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda dengan gaun malam berbelahan dada rendah yang dipenuhi payet perak berkilauan. Rambutnya di-styling bergelombang sempurna. Itu Tania, selingkuhan yang Rendra banggakan sebagai wanita berkelas. Aku memperhatikan bahasa tubuh Rendra. Tangannya dengan santai melingkar di pinggang Tania,
sesekali berbisik di telinga wanita itu, memamerkannya kepada setiap kolega yang menghampiri meja mereka. Diana, ibu mertuaku, duduk tak jauh dari sana, tersenyum bangga melihat putranya menggandeng wanita lain, sementara menantu sahnya ia pikir sedang membusuk di gudang berdebu. Tidak ada sedikitpun rasa bersalah di wajah mereka. Tidak ada beban pikiran. Mereka benar-benar menganggapku tidak ada. Aku hanyalah seonggok sampah yang sudah mereka singkirkan dari pandangan, agar mereka bisa menikmati surga duniawinya. Dulu, melihat pemandangan ini mungkin akan membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku akan menangis, menyalahkan diriku sendiri, bertanya-tanya apa kekuranganku sampai suamiku mencari pelarian. Tapi malam ini, rasa cemburu itu lenyap tak berbekas. Yang kurasakan saat menatap wajah Rendra dan Tania di layar itu, hanyalah rasa muak dan jijik yang luar biasa. Mereka terlihat seperti sepasang badut yang sedang menari di atas panggung kayu yang sudah rayapan. Mereka tidak sadar bahwa aku, sang pemegang kapak, sedang berjalan mendekat untuk merobohkan tiang penyangganya. Lift hampir sampai di lantai ballroom. Nyonya, lapor Tirta, memecah lamunanku. Aku menyerahkan tablet itu kembali kepadanya. Aku menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadaku, dan menegakkan daguku. Aura wanita lemah telah sepenuhnya menguap. Yang tersisa di dalam lift ini hanyalah seorang predator murni. Ting! Pintu lift terbuka. Kami tidak langsung berada di ballroom, melainkan di sebuah koridor VIP berlapis marmer yang sepi, terletak tepat di balik pintu utama ballroom yang menjulang tinggi dari kayu jati berukir. 4 orang pengawalku yang sudah tiba lebih dulu berjaga di sana. Mereka menunduk hormat saat aku melangkah keluar. Suara riuh redam tepuk tangan dan alunan musik orkestra terdengar menembus celah pintu raksasa di hadapanku. Pesta sedang berada di puncaknya. Aku memberi isyarat tangan kepada pengawal agar jangan membuka pintu dulu. Aku melangkah perlahan mendekati celah pintu, mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam. Tirta berdiri dengan sigap di belakangku. Dari balik pintu, terdengar suara mik yang ditepuk pelan, disusul oleh suara dehaman Gunawan. Suasana ballroom yang tadinya riuh perlahan-lahan mereda, digantikan oleh keheningan penuh antisipasi. Selamat malam, hadirin sekalian yang sangat saya hormati, suara Gunawan menggema melalui puluhan speaker canggih di dalam ruangan. Nada suaranya dibuat seberwibawa mungkin, dipenuhi kebanggaan palsu yang membuat perutku mual mendengarnya. Terdengar tepuk tangan formal dari para tamu. Malam ini adalah malam yang sangat bersejarah bagi keluarga Kusuma. Lanjut Gunawan, suaranya bergetar karena antusiasme. Kita tidak hanya merayakan ulang tahun saya yang ke-60, tetapi juga merayakan puncak kejayaan PT Kusuma Abadi. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan ini telah tumbuh dari sebuah perusahaan lokal menjadi raksasa properti yang ditakuti di kancah nasional. Aku memutar bola mataku. Tumbuh karena siapa? Gunawan? Kalau aku tidak mentransfer ratusan miliar ke rekeningmu 3 tahun lalu, kau sudah tidur di pinggir jalan karena dikejar rentenir. Batinku sinis. Semua kesuksesan ini, Gunawan melanjutkan pidatonya, tentu tidak lepas dari kerja keras putra saya, Rendra Kusuma, sang direktur utama kita, yang dengan tangan dinginnya telah membawa perusahaan ini melewati masa-masa krisis. Mari beri tepuk tangan untuk Rendra. Riuh tepuk tangan kembali pecah. Dari celah pintu, aku bisa membayangkan wajah Rendra yang merona bangga, mungkin sambil mengangkat gelas sampanyenya ke udara, menerima pujian yang sebenarnya bukan haknya. Namun, suara Gunawan mendadak berubah menjadi lebih berat dan penuh hormat. Ada satu pihak lagi yang harus saya berikan penghormatan tertinggi malam ini. Pihak yang telah menjadi saudara, pelindung, dan penyokong utama kami. Rekan bisnis yang sangat eksklusif dan misterius. Gumam penasaran mulai terdengar dari para tamu. Semua orang di dunia bisnis ibu kota tahu tentang desas-desus ini. Mereka tahu bahwa ada naga raksasa yang menyokong Kusuma Abadi, tapi tidak ada yang tahu siapa sosok di baliknya. Malam ini, kita mendapat kehormatan yang luar biasa. Seru Gunawan, suaranya kini melengking gembira. Kita telah menerima konfirmasi langsung bahwa perwakilan tertinggi, atau mungkin sang presiden direktur dari Adiatama Group sendiri, akan hadir di tengah-tengah kita malam ini. Ballroom seketika riuh rendah. Suara decak kagum, bisik-bisik takjub, dan helaan napas terkejut bercampur menjadi satu. Nama Adiatama Group bagaikan mantra suci di dunia konglomerat.
Kehadiran pemimpinnya di sebuah pesta publik adalah peristiwa langka yang setara dengan penampakan komet. Oleh karena itu, seru Gunawan di atas panggung, mengarahkan tangannya ke arah pintu utama tempatku berdiri. Mari kita tahan napas sejenak, siapkan penghormatan terbaik kita, dan kita sambut kedatangan tamu agung kita malam ini. Perwakilan dari Adyatama Group. Lampu utama ballroom sedikit diredupkan, sementara dua lampu sorot, spotlight, berwarna putih terang langsung ditembakkan menembus ruangan, menyilang, dan jatuh tepat menyorot pintu kayu jati raksasa di depanku. Alunan musik orkestra berubah menjadi simfoni penyambutan yang megah dan bergemuruh. Di luar pintu, aku tersenyum mematikan. Darahku mendidih oleh adrenalin. Waktunya sudah tiba. Aku menoleh ke arah Tirta. Mata asisten pribadiku itu berkilat dingin. Ia mengangguk pelan. Buka pintunya, perintahku dengan nada datar yang menggema di koridor sepi itu. Biarkan mereka melihat dewa penyelamat mereka. Dua orang pengawalku yang berbadan paling besar melangkah maju. Mereka meletakkan telapak tangan mereka yang terbalut sarung tangan kulit hitam ke permukaan pintu kayu berukir itu. Dengan satu dorongan kuat dan serentak, pintu ganda raksasa itu terbuka lebar keluar. Bam! Suara engsel pintu yang terbuka paksa beradu dengan alunan musik orkestra yang tiba-tiba berhenti total. Semuanya terjadi bagaikan dalam gerakan lambat, slow motion. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan langsung menghantam wajahku, tapi aku tidak berkedip sedikitpun. Aku berdiri tepat di tengah ambang pintu, seperti lukisan mahakarya yang baru saja diresmikan. Gaun sutra merah darahku berkibar pelan tertiup angin dari pendingin ruangan ballroom. Set kalung berlian murni di leherku menangkap cahaya lampu sorot dan memantulkannya ke segala arah, menciptakan kilatan-kilatan cahaya yang menyilaukan mata siapapun yang memandang. Lipstik merah marunku membentuk garis senyum yang sangat tipis dan merendahkan. Di belakangku, Tirta berdiri dengan tegap bak seorang algojo berjas rapi, diapit oleh 10 pengawal bersenjata yang menyebar membentuk formasi V di belakangku. Formasi itu menciptakan aura ancaman dan kekuasaan absolut, yang membuat udara di dalam ballroom terasa menipis seketika. Hening. Keheningan yang terjadi di ruangan itu sungguh memekakan telinga. Tidak ada suara decak kagum. Tidak ada tepuk tangan. Ratusan tamu elit yang memadati ruangan itu seakan membeku menjadi patung es. Napas mereka tertahan di tenggorokan. Mata mereka terbelalak menatap kemunculanku. Mereka semua tahu siapa Adyatama Group, tapi hampir tidak ada yang pernah melihat wajah sang CEO. Bagi orang luar yang tidak mengenalku, penampilanku saat ini, dikawal belasan orang dan memancarkan aura dominasi yang mengerikan, sudah cukup untuk mengintimidasi mereka hingga tak berani bernapas. Namun, reaksi yang paling kutunggu-tunggu bukanlah dari para tamu undangan itu. Mataku menyapu lautan manusia di depanku, membelah kerumunan layaknya pedang yang menebas ilalang, hingga pandanganku terkunci pada satu meja VIP di baris terdepan. Di sana, Rendra Kusuma berdiri dari kursinya. Gelas sampanye mahal yang sejak tadi ia pegang perlahan-lahan merosot dari tangannya. Prang! Gelas kristal itu pecah berantakan menghantam lantai marmer, memecah keheningan absolut di ruangan itu. Anggur mahal merembes membasahi sepatu kulitnya, tapi ia seakan tidak merasakannya. Wajah Rendra yang beberapa menit lalu merona bangga kini berubah pucat pasi, seputih kertas HVS. Rahangnya jatuh terbuka. Matanya nyaris melompat dari rongganya. Di sebelahnya, Tania ikut berdiri dengan mulut menganga tak percaya. Di atas panggung, Gunawan mematung dengan posisi tangan masih terulur ke arah pintu. Matanya berkedip-kedip cepat, seolah berusaha membangunkan dirinya dari mimpi buruk. Diana yang duduk tak jauh dari panggung menutupi mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Aku mulai melangkah masuk. Suara ketukan hak sepatu stiletoku memecah kesunyian, bergaung tajam di seluruh penjuru ballroom. Klik, klik, klik. Setiap langkahku diikuti oleh formasi pengawal di belakangku. Para tamu undangan secara naluriah mundur teratur, membuka jalan untukku, membelah kerumunan menjadi dua sisi. Tidak ada satupun yang berani menghalangi jalanku. Mereka menunduk, tidak berani menatap mataku secara langsung, seolah aku adalah malaikat maut yang sedang memilih nyawa siapa yang akan dicabut malam ini. Aku terus berjalan menembus karpet merah, mataku tak pernah lepas menatap lurus ke arah mata Rendra yang sedang gemetar ketakutan di ujung sana. Semakin dekat jarakku dengan meja keluarga Kusuma,
Semakin terlihat jelas kepanikan luar biasa di wajah mereka. Otak mereka yang kerdil dan diliputi kesombongan jelas, tidak mampu memproses pemandangan aneh di depan mata mereka. Bagi mereka, Amira adalah perempuan gembel berbalut gaun bau kopi yang sedang dikunci di gudang kumuh. Tapi wanita yang berjalan ke arah mereka saat ini adalah seorang ratu yang mandi kemewahan, dengan pengawalan yang hanya dimiliki oleh kepala negara atau mafia kelas kakap. Rendra menggelengkan kepalanya pelan. Penyangkalan, denial, adalah mekanisme pertahanan diri terakhir bagi seorang narsistik seperti dirinya. Egonya yang kelewat besar menolak menerima kenyataan bahwa wanita miskin yang ia injak-injak bisa memiliki kuasa sebesar ini. Otaknya pasti sedang merangkai skenario gila untuk membenarkan ketidakmungkinan ini. Amira, bisik Rendra parau. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh tamu-tamu di barisan depan. Tiba-tiba, wajah pucat Rendra berubah merah padam oleh amarah yang dipaksakan. Ia melangkah keluar dari belakang mejanya, meninggalkan Tania yang masih mematung bodoh. Rendra berjalan menghampiriku di tengah lorong karpet merah itu. Langkahnya lebar dan agresif. Di benaknya yang sempit, ia pasti mengira aku entah bagaimana berhasil mendobrak gudang, menyewa jas pengawal murahan, dan mencuri gaun serta perhiasan entah dari mana semata-mata untuk mengacaukan pesta dan mempermalukannya di depan Tania. Berhenti di sana, desis Rendra saat jarak kami tinggal 2 meter. 3 pengawalku langsung maju selangkah, tangan mereka bersiaga di balik jas, bersiap mencabut senjata. Namun aku mengangkat sebelah tanganku yang dihiasi cincin berlian raksasa. Para pengawal itu seketika mundur kembali ke posisinya tanpa bersuara. Aku berhenti melangkah. Menatap pria di depanku ini dari ujung rambut klimisnya hingga ujung sepatunya yang basah oleh sampanye. Dulu aku pernah mencintainya. Ya Tuhan, betapa butanya aku dulu. Pria ini hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh kesombongan semu. Rendra menatapku dengan mata melotot. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia berusaha merendahkan suaranya agar tidak terdengar ke belakang, tapi desisannya dipenuhi racun yang biasa ia lemparkan padaku di rumah. Kamu gila, ya? Bisik Rendra tajam, menunjuk tepat ke wajahku. Apa-apaan semua sandiwara ini? Hah? Bagaimana caramu keluar dari belakang? Baju siapa yang kamu curi? Dan dari mana kamu sewa preman-preman berjas ini? Kamu benar-benar sudah hilang akal hanya karena cemburu padaku. Aku hanya diam, menatapnya dengan raut wajah tanpa ekspresi, seperti sedang meneliti spesimen serangga rendahan di laboratorium. Ketenanganku rupanya membuat Rendra semakin kehilangan kendali. Harga dirinya tercoreng karena seluruh rekan bisnisnya kini menatap mereka. Kamu mau mempermalukan aku di depan rekan kerjaku? Bentak Rendra pelan, wajahnya maju mendekat, matanya memancarkan kilatan beringas. Dengar ya, perempuan kampung. Aku tidak tahu dari mana kamu mencuri kalung palsu itu, tapi sandiwaramu berakhir di sini. Pesta ini adalah acaraku. Menunggu tamu penting. Keluar sekarang juga dari ruanganku sebelum aku memanggil polisi dan menyeretmu ke penjara karena tuduhan pencurian dan perusakan. Di belakangnya, Gunawan turun dari panggung dengan tergesa-gesa. Perut buncitnya berguncang lucu. Ia berjalan mendekati kami, wajahnya penuh keringat dingin. Rendra, apa-apaan ini? Kenapa perempuan gila ini ada di sini? Desis Gunawan panik. Ia menatapku dengan pandangan jijik yang sangat familiar. Amira, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sengaja mau menghancurkan bisnis keluarga kami? Satpam. Mana Satpam hotel? Diana ikut berlari menyusul suaminya. Amira. Dasar anak panti asuhan tidak tahu diuntung. Lepaskan baju curian itu dan pulang lewat pintu belakang sekarang juga. Kamu mengotori karpet merah ini. Mereka bertiga mengepungku di tengah ballroom. 3 serangkai parasit yang merasa memegang kendali dunia. Tamu-tamu lain mulai berbisik-bisik. Suasana berubah menjadi tegang dan canggung. Beberapa orang bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka secara diam-diam untuk merekam kejadian aneh ini. Rendra rupanya kehabisan kesabaran. Ia tidak mau tamunya melihat ia berdebat dengan istri gembelnya. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan menyeretmu keluar. Geram Rendra. Dengan gerakan kasar dan cepat, ia mengulurkan tangan kanannya, bermaksud mencengkeram lengan atasku dan menarikku paksa keluar dari ruangan.
persis seperti yang ia lakukan saat menyeretku ke gudang. Ia mengincar lengan kiriku. Lengan yang sama persis dengan tempat ia menyiramkan kopi panas mendidih 2 jam yang lalu. Lengan yang kini tertutup gaun sutra, namun terbalut perban tebal di baliknya. Gerakan Rendra memang cepat. Tapi pengalamanku hidup di puncak rantai makanan konglomerat membuat refleksku jauh lebih tajam. Tepat sebelum jari-jari kasarnya berhasil menyentuh lengan kiriku yang terluka, aku memutar pinggangku sedikit ke kanan, mengangkat tangan kananku, dan dengan seluruh tenaga yang kumiliki. Plak! Aku menepis tangan Rendra dengan punggung tanganku. Suara tepisan itu terdengar sangat keras, menggema tajam seperti suara cambuk di tengah keheningan ballroom. Kekuatan pukulanku membuat tangan Rendra terlempar ke samping. Ia terhuyung mundur setengah langkah, menatap punggung tangannya yang langsung memerah dengan tatapan tidak percaya. Matanya melebar sok. Selama 3 tahun pernikahan kami, jangankan memukul balik, menatap matanya saat ia marah pun aku tidak pernah berani. Jangan pernah berani menyentuhku lagi, desisku pelan. Setiap suku kata yang keluar dari mulutku dilapisi oleh bongkahan es dan racun mematikan. Belum sempat Rendra bereaksi dari keterkejutannya atas penolakanku, sebuah bayangan abu-abu melesat dari belakang punggungku. Itu Tirta. Asisten pribadiku itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan detik, ia sudah berdiri tepat di depanku, memposisikan dirinya sebagai perisai baja antara aku dan keluarga Kusuma. Tangan kanan Tirta mencengkeram kerah kemeja Rendra di balik jas mahalnya, sementara tangan kirinya terangkat ke udara. Melihat isyarat dari Tirta, 10 pengawal bersenjata yang tadi diam langsung bergerak serentak. Terdengar bunyi seragam gesekan jas kulit dan logam senjata api yang dikokang. Mereka membentuk pagar betis setengah lingkaran, mengepung Rendra, Gunawan, dan Diana dengan senjata yang setengah terhunus dari balik jas mereka. Keluarga Kusuma seketika membeku. Keberanian mereka menguap tak berbekas digantikan oleh teror absolut. Ini bukan lagi sandiwara. Ini ancaman nyata. Mundur dari nyonya saya. Suara Tirta menggelegar ke seluruh penjuru ballroom. Tidak ada lagi nada datar. Suaranya penuh dengan kemurkaan yang tertahan, cukup keras untuk membuat kaca-kaca kristal di meja bergetar. Tirta mencengkeram kerah Rendra semakin kuat hingga pria itu nyaris berjinjit karena tercekik. Kau pria kerdil yang tidak tahu berterima kasih. Desis Tirta tepat di wajah Rendra yang kini sepucat mayat. Sekali lagi kau berani mengangkat tangan kotormu ke arah nyonya presiden direktur di hadapanku. Aku pastikan tanganmu itu tidak akan pernah bisa kau gunakan lagi untuk memegang apapun seumur hidupmu. Paham? Dengan dorongan kasar, Tirta melepaskan kerahnya, membuat Rendra terhuyung ke belakang dan nyaris terjatuh menabrak dada ayahnya sendiri, Gunawan. Mereka berdua bergetar hebat. Diana menjerit tertahan dan mundur mencari perlindungan di belakang suami dan anaknya. Para tamu undangan terkesiap kaget. Beberapa orang wanita memekik ketakutan. Suasana ballroom yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi arena eksekusi. Aku melangkah maju, melewati bahu Tirta, kembali berhadapan langsung dengan Rendra yang kini bernapas tersengal-sengal menahan rasa malu dan takut yang bercampur aduk. Tatapan Rendra kini berubah. Tidak ada lagi sorot arogan meremehkan. Kini, ia melihat kalung berlian di leherku, melihat gaun merah darah yang kualitasnya tidak mungkin dipalsukan, dan melihat pasukan militer elit yang melindungiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang menyedihkan, otak Rendra akhirnya mulai merangkai kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Nyonya Presiden. Direktur? Gumam Rendra dengan bibir gemetar. Matanya menatapku dan Tirta bergantian, mencari kebohongan, namun yang ia temukan hanyalah dinding realitas yang menghancurkan kewarasannya. Tidak mungkin. Amira, kamu cuma yatim piatu kamu. Tirta, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari mata Rendra. Ya, Nyonya. Tirta mundur selangkah ke sampingku, kembali ke sikap profesionalnya, walau matanya masih menyorot tajam keluarga Kusuma. Berikan aku mikrofonnya. Aku ingin berbicara dengan tamu-tamuku. Tirta segera berjalan ke arah panggung, mengambil mikrofon nirkabel yang tadi dijatuhkan Gunawan secara sembarangan di atas podium. Ia membersihkan mik itu dengan sapu tangannya sejenak, lalu menyerahkannya kepadaku dengan bungkukan badan 90 derajat yang sangat hormat, sebuah gestur yang disaksikan oleh seluruh konglomerat di ruangan itu.
Gestur yang membuktikan tahta kekuasaanku tanpa perlu perdebatan lagi. Aku menggenggam mic itu. Logamnya terasa dingin di tanganku yang berkeringat. Aku tidak naik ke panggung. Aku tetap berdiri di lantai yang sama dengan mereka, persis di tengah ruangan. Aku mengangkat mic itu perlahan ke depan bibirku. Suasana ballroom begitu sunyi senyap. Saking sunyinya, kamu bisa mendengar suara jarum peniti yang jatuh ke lantai. Semua mata menatapku. Semua telinga menunggu kata pertama yang akan keluar dari mulut sang penguasa misterius yang akhirnya menampakkan diri. Aku menatap tepat ke arah Rendra, Gunawan, dan Diana secara bergantian. Aku tersenyum sangat manis. Senyuman seorang algojo sebelum menarik tuas guillotine. Selamat malam, hadirin sekalian. Suaraku menggema ke seluruh sudut ballroom, halus, jernih, tenang, dan dipenuhi oleh kekuatan tak terbatas. Mohon maaf atas gangguan kecil ini. Mari kita perjelas satu hal malam ini agar tidak ada kesalahpahaman lagi. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencekik udara. Nama saya adalah Amira Adyatama. Pemilik, pendiri, sekaligus Presiden Direktur Tunggal dari Adyatama Group. Suara helaan napas terkejut yang masif meledak di ruangan itu. Di depanku, kaki Rendra akhirnya menyerah. Lututnya goyah, dan ia jatuh terduduk di atas lututnya sendiri di atas karpet merah. Wajahnya tertunduk menatap ujung sepatuku. Kehancurannya baru saja dimulai. Nama saya adalah Amira Adyatama. Pemilik, pendiri, sekaligus Presiden Direktur Tunggal dari Adyatama Group. Kalimat itu meluncur dari bibirku dengan sangat tenang. Namun efeknya menyerupai bom atom yang dijatuhkan tepat di tengah ballroom. Udara di ruangan itu seakan tersedot habis. Ratusan tamu undangan terkesiap secara bersamaan. Kilatan lampu kamera dari beberapa wartawan bisnis yang diundang tiba-tiba menyambar-nyambar, mengabadikan momen paling gila dalam sejarah bisnis ibu kota malam ini. Di depanku, Rendra masih tersungkur dengan kedua lutut menempel di karpet merah. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Otaknya sepertinya sudah berhenti berfungsi. Gunawan memegang dada kirinya. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja berlari maraton. Wajah bapak mertuaku itu berubah warna menjadi ungu pucat. Diana, ibu mertuaku, sudah menangis sesenggukan karena teror melihat belasan senjata api yang mengelilingi mereka. Aku berjalan pelan, memutari tubuh Rendra yang membeku, lalu melangkah naik ke atas panggung utama. Aku mengambil tempat tepat di balik podium transparan yang beberapa menit lalu digunakan Gunawan untuk menyombongkan diri. Tirta dan barisan pengawalku mengikuti, berdiri tegap membelakangiku sebagai perisai hidup. Aku kembali mengangkat mikrofon. Malam ini, kalian semua diundang untuk merayakan ulang tahun PT Kusuma Abadi. Suaraku menggema ke seluruh penjuru ruangan, menembus keheningan yang mencekam. Namun, sepertinya Tuan Gunawan dan putranya, Rendra, lupa menyampaikan satu pengumuman yang sangat penting kepada para pemegang saham dan tamu undangan sekalian. Aku menatap lurus ke arah Gunawan yang kini dipapah oleh dua orang pelayan hotel agar tidak ambruk. Tepat 30 menit yang lalu, lanjutku dengan nada tegas dan tak terbantahkan, tim legal dari Adyatama Group telah menyelesaikan transaksi pembelian saham mayoritas dari pasar sekunder dan over the counter. Per detik ini, Adyatama Group secara sah menguasai 55% kepemilikan mutlak atas PT Kusuma Abadi. Ballroom meledak dalam bisik-bisik panik. Para investor dan kolega bisnis keluarga Kusuma saling berpandangan dengan wajah pias. Akuisisi paksa, hostile takeover, dalam waktu semalam? Ini adalah mimpi buruk bagi perusahaan manapun. Dan sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik baru perusahaan ini, aku meninggikan suaraku sedikit, memotong keributan para tamu. Mataku menyorot tajam ke arah Rendra yang perlahan mendongak menatapku dengan wajah berderai air mata ketakutan. Saya menggunakan hak veto saya malam ini juga. Lewat mikrofon ini, di hadapan kalian semua, saya menyatakan bahwa Gunawan Kusuma resmi saya pecat dari posisinya sebagai komisaris utama. Dan Rendra Kusuma, saya pecat dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai direktur utama. Kata, pecat, itu bergema berulang-ulang melalui speaker raksasa di sudut-sudut ruangan. Tidak, Amira, tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jerit Gunawan histeris dari bawah panggung. Suaranya pecah, bercampur dengan isak tangis. Pria tua yang gila hormat itu kini kehilangan seluruh wibawanya.
Ini perusahaanku. Aku yang membangunnya dari nol. Kamu tidak berhak merampasnya. Aku mendengus pelan ke arah mikrofon. Membangun dari nol? Kau sedang melawak, Gunawan? Aku menoleh ke arah Tirta dan memberikan anggukan kecil. Tirta segera mengetik sesuatu di tabletnya. Detik berikutnya, layar proyektor raksasa yang menjadi latar belakang panggung menyala terang. Layar itu menampilkan dokumen-dokumen keuangan, bukti transfer, dan mutasi rekening dengan cap resmi Adyatama Group. Angka-angkanya terpampang jelas dengan warna merah menyala. Ratusan miliar rupiah. Lihat ke layar itu. Semuanya, perintahku pada para tamu. Itu adalah bukti mutasi aliran dana dari rekening pribadi saya ke rekening PT Kusuma Abadi selama 3 tahun terakhir. 3 tahun lalu, perusahaan kalian sudah mati, Gunawan. Bangkrut karena Rendra yang tidak becus mengurus proyek. Kalian terlilit utang di mana-mana. Aku mencondongkan tubuhku ke depan podium, menatap Rendra yang kini gemetar hebat. Aku yang menyelamatkan kalian. Suaraku merendah, menekan setiap kata agar menusuk langsung ke ulu hati mereka. Aku menyuntikkan dana tanpa batas karena aku ingin mempertahankan janji pernikahanku dengan putramu. Aku menjadi dewa penolong yang selama ini kalian sembah-sembah di setiap doa kalian. Tapi apa balasannya? Aku terdiam sejenak. Tanganku perlahan meraih resleting kecil di bagian lengan gaun sutra merahku. Dengan satu gerakan mulus, aku membuka belahan lengan gaun itu hingga ke bahu, memperlihatkan perban putih tebal yang membalut lengan kiriku, dan sedikit bagian kulit yang melepuh merah dan mengelupas di sekitarnya. Beberapa tamu wanita memekik ngeri melihat luka bakar yang mengerikan itu. Ini, ucapku, menunjuk lukaku dengan tangan kanan. Ini adalah balasan dari pangeran kebanggaan kalian. 2 jam yang lalu, sebelum berangkat ke pesta ini, Rendra menyiramkan secangkir kopi hitam mendidih ke tubuhku. Alasannya? Karena dia merasa gaun yang aku pakai terlalu kampungan. Karena dia merasa, istri miskinnya ini tidak pantas berdiri di sampingnya menyambut tamu-tamu VVIP-nya malam ini. Kutatap wajah Tania, selingkuhan Rendra yang dari tadi berdiri mematung di dekat mejanya. Wajah wanita itu kini sepucat kertas. Rendra lebih memilih membawa selingkuhannya ke sini, memamerkannya kepada kalian semua, sementara istri sahnya yang mengucurkan ratusan miliar untuk mendanai pesta mewah ini, dikunci dari luar di dalam sebuah gudang berdebu yang bahkan lebih buruk dari kandang anjing. Suasana ballroom berubah drastis. Jika tadi mereka hanya terkejut karena manuver bisnisku, kini tatapan mereka kepada Rendra, Gunawan, dan Diana berubah menjadi tatapan jijik dan penuh kebencian. Para kolega bisnis yang tadinya tertawa bersama Rendra kini melangkah mundur, seolah takut tertular penyakit kusta. Tidak ada orang waras yang mau berurusan dengan keluarga benalu yang tak punya hati nurani. Kamu monster, Rendra, seru seorang direktur dari perusahaan rekanan dari kursi baris kedua. Kalian sekeluarga benar-benar parasit. Rendra menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang keras. Ia menangis. Pria arogan yang selalu merasa dirinya penguasa dunia itu, kini menangis seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Tiba-tiba, suara dering-nyaring memecah ketegangan. Itu ponsel Gunawan. Pria tua itu merogoh saku jasnya dengan tangan gemetar. Ia menekan tombol speaker karena tangannya terlalu lemas untuk memegang ponsel di telinga. Halo, suara Gunawan bergetar hebat. Selamat malam, Bapak Gunawan. Kami dari Bank Mega Nusantara. Suara formal seorang wanita terdengar menggema karena suasana ruangan yang sangat hening. Kami menelepon untuk menginformasikan bahwa seluruh fasilitas kredit atas nama Bapak, Rendra Kusuma, dan perusahaan PT Kusuma Abadi telah dibekukan secara permanen per detik ini. Apa? Kenapa? Pekik Gunawan panik. Pihak Adyatama Group selaku penjamin utama telah menarik seluruh agunan dan dukungan finansial mereka, Pak. Mengingat utang jatuh tempo Anda yang mencapai 200 miliar rupiah gagal bayar bulan ini, pihak bank akan menyita seluruh aset yang diagunkan. Termasuk rumah induk keluarga Kusuma, apartemen di Sudirman, dan 6 mobil mewah atas nama Anda. Telepon diputus sepihak dari seberang. Bruk. Diana, ibu mertuaku, akhirnya kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ia pingsan dan ambruk ke lantai marmer. Beberapa pelayan hotel bergegas menolongnya, tapi tidak ada satupun tamu undangan yang peduli. Mereka terlalu sibuk menyaksikan kehancuran ini.
Habis kita habis. Rendra? Rintih Gunawan. Ia jatuh bersimpuh di samping istrinya yang pingsan, menatap kosong ke arah layar proyektor. Istana pasir yang ia banggakan selama ini runtuh rata dengan tanah, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Rendra, yang mendengar percakapan telepon itu, seakan terbangun dari transnya. Ia menoleh dengan liar, mencari satu-satunya tempat bergantung yang tersisa. Matanya tertuju pada Tania. Tania. Rendra merangkak bangkit dan berlari tertatih-tatih ke arah wanita itu. Ia meraih kedua tangan Tania. Sayang, tolong aku. Kamu dengarkan? ATM-ku diblokir. Pinjamkan aku uangmu dulu, ya? Untuk bayar sewa hotel ini dan pengacara besok pagi. Tolong aku, Tan. Tania menatap Rendra dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Dengan kasar, wanita itu menyentak tangannya hingga terlepas dari genggaman Rendra. Pinjamkan uangku? Kau gila? Teriak Tania, suaranya melengking tajam. Selama ini aku mau bersamamu karena kau bilang kau kaya raya. Kau bilang istri sahmu cuma gembel yang numpang hidup. Ternyata kau yang parasit. Kau penipu miskin yang hidup dari ketiak istrimu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau terseret masuk penjara bersamamu. Tania memutar tubuhnya, mengambil tas mewahnya, dan berlari keluar dari ballroom secepat yang ia bisa, meninggalkan Rendra yang terpaku menatap kepergiannya. Tepuk tangan pelan tiba-tiba terdengar. Pro, pro, pro. Aku bertepuk tangan dari atas panggung, menatap Rendra dengan senyum menyeringai. Adegan yang sangat menyentuh. Mas Rendra, sindirku tajam. Cinta sejatimu rupanya punya batas harga yang cukup murah. Bab 19, merangkak di bawah kaki Amira. Realitas akhirnya menghantam kesadaran Rendra dengan kekuatan penuh. Ia tidak punya apa-apa lagi. Perusahaannya dirampas. Hartanya disita bank. Selingkuhannya kabur. Reputasinya di dunia bisnis sudah hancur lebur menjadi abu. Dan sebentar lagi, ia akan menjadi gelandangan yang dikejar-kejar penagih utang. Satu-satunya orang di ruangan ini yang bisa menyelamatkan nyawanya dari kehancuran absolut, hanyalah wanita yang berdiri di atas panggung. Wanita yang tadi sore ia siram dengan kopi panas. Rendra menelan ludahnya yang terasa seperti duri. Ia menatapku dengan mata merah yang bengkak karena air mata. Lalu, di hadapan ratusan pasang mata yang menontonnya, pria itu membuang sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Rendra kembali menjatuhkan dirinya ke lantai. Namun kali ini, ia merangkak. Ya, merangkak di atas karpet merah, menggunakan kedua lutut dan tangannya, persis seperti hewan peliharaan yang ketakutan. Ia merangkak perlahan mendekati tangga panggung. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang tadi sore terlihat begitu tampan dan arogan. Amira. Isak Rendra, suaranya nyaris tidak terdengar, serak oleh tangisan. Amira, tolong ampuni aku. Ia sampai di bawah panggung, tepat di tempatku berdiri. Dengan tangan gemetar, Rendra meraih ujung sepatu hak tinggiku. Ia menempelkan dahinya ke lantai, tepat di ujung kakiku. Aku minta maaf, sayang, tangis Rendra meledak. Ia memeluk kakiku erat-erat. Aku buta. Aku bodoh. Tolong, Amira, tolong jangan lakukan ini. Aku suamimu. Ingat janji pernikahan kita? Aku janji akan berubah. Aku akan sujud minta maaf padamu setiap hari. Aku mohon, kembalikan perusahaanku. Jangan biarkan aku jadi gembel, Amira. Aku mohon ampuni aku. Di sebelahnya, Gunawan yang melihat putranya merangkak memeluk kakiku, perlahan-lahan ikut menyusul. Pria tua itu menyeret tubuhnya di lantai, menangis histeris. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya, memohon di bawah kakiku. Nyonya Amira, ampuni kami yang bodoh ini. Saya bersujud di kakimu, Nyonya. Jangan sita rumah kami. Diana sakit, dia tidak bisa tidur di jalanan. Tolong, tarik kembali perintah bank itu. Kami akan jadi pelayanmu seumur hidup. Kami janji, ratap Gunawan. Pemandangan ini sungguh di luar nalar. Dua pria yang selama 3 tahun menghinaku, menyuruhku mengepel lantai rumah mereka, dan memanggilku, sampah, kini menangis darah dan merangkak di bawah telapak kakiku, mengemis seperti pengemis paling hina di jalanan.
Apakah aku merasa kasihan? Aku menatap mereka berdua dalam diam. Ingatanku kembali pada luka di lenganku yang berdenyut, pada rasa sesak saat dikunci di gudang gelap, pada makian Diana setiap pagi. 3 tahun aku memberikan hati dan hartaku, dan mereka menginjaknya tanpa ragu. Aku menunduk, menatap wajah Rendra yang basah oleh air mata. Aku sedikit memiringkan kepalaku, tersenyum dengan sorot mata yang sepenuhnya kosong dari rasa empati. Janji pernikahan, katamu? Bisikku pelan, namun mik yang kupegang memastikan seluruh ruangan mendengarnya. Janji itu sudah terbakar mati bersama secangkir kopi yang kau siramkan padaku, Mas Rendra. Dengan satu sentakan kaki yang kuat, aku menendang pelan namun tegas dada Rendra hingga pelukannya di kakiku terlepas. Rendra terhuyung ke belakang. Jangan pernah sentuh kakiku. Tanganmu kotor, desisku dingin. Aku kembali menegakkan punggungku, menatap mereka berdua seolah mereka adalah tumpukan debu. Aku bukan panti asuhan tempat kalian bisa meminta sumbangan, Gunawan. Dan Rendra, bersiaplah hidup di dunia nyata. Dunia di mana perempuan, kampung, sepertiku mengendalikan nasibmu. Aku menoleh ke arah Tirta. Tirta, berikan dokumen itu kepadanya. Tirta melangkah maju, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat dari dalam jasnya. Ia melemparkan map itu dengan kasar tepat ke wajah Rendra. Map itu terjatuh dan isinya berserakan di lantai. Itu surat cerai dari pengacaraku, ucapku datar. Tanda tangani malam ini juga. Mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan apapun antara keluarga Adyatama dan keluarga Kusuma. Kalau besok pagi aku masih melihat barang-barang kalian di rumah yang sudah kusita itu, aku akan menyuruh keamanan untuk membuangnya ke tempat sampah. Realitas akhirnya menghantam kesadaran Rendra dengan kekuatan penuh. Ia tidak punya apa-apa lagi. Perusahaannya dirampas. Hartanya disita bank. Selingkuhannya kabur. Reputasinya di dunia bisnis sudah hancur lebur menjadi abu. Dan sebentar lagi, ia akan menjadi gelandangan yang dikejar-kejar penagih utang. Satu-satunya orang di ruangan ini yang bisa menyelamatkan nyawanya dari kehancuran absolut, hanyalah wanita yang berdiri di atas panggung. Wanita yang tadi sore ia siram dengan kopi panas. Rendra menelan ludahnya yang terasa seperti duri. Ia menatapku dengan mata merah yang bengkak karena air mata. Lalu, di hadapan ratusan pasang mata yang menontonnya, pria itu membuang sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Rendra kembali menjatuhkan dirinya ke lantai. Namun kali ini, ia merangkak. Ya, merangkak di atas karpet merah, menggunakan kedua lutut dan tangannya, persis seperti hewan peliharaan yang ketakutan. Ia merangkak perlahan mendekati tangga panggung. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang tadi sore terlihat begitu tampan dan arogan. Amira. Isak Rendra, suaranya nyaris tidak terdengar, serak oleh tangisan. Amira, tolong ampuni aku. Ia sampai di bawah panggung, tepat di tempatku berdiri. Dengan tangan gemetar, Rendra meraih ujung sepatu hak tinggiku. Ia menempelkan dahinya ke lantai, tepat di ujung kakiku. Aku minta maaf, sayang, tangis Rendra meledak. Ia memeluk kakiku erat-erat. Aku buta. Aku bodoh. Tolong, Amira, tolong jangan lakukan ini. Aku suamimu. Ingat janji pernikahan kita? Aku janji akan berubah. Aku akan sujud minta maaf padamu setiap hari. Aku mohon, kembalikan perusahaanku. Jangan biarkan aku jadi gembel, Amira. Aku mohon ampuni aku. Di sebelahnya, Gunawan yang melihat putranya merangkak memeluk kakiku, perlahan-lahan ikut menyusul. Pria tua itu menyeret tubuhnya di lantai, menangis histeris. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya, memohon di bawah kakiku. Nyonya Amira, ampuni kami yang bodoh ini. Saya bersujud di kakimu, Nyonya. Jangan sita rumah kami. Diana sakit, dia tidak bisa tidur di jalanan. Tolong, tarik kembali perintah bank itu. Kami akan jadi pelayanmu seumur hidup. Kami janji, ratap Gunawan. Pemandangan ini sungguh di luar nalar. Dua pria yang selama 3 tahun menghinaku, menyuruhku mengepel lantai rumah mereka, dan memanggilku, sampah, kini menangis darah dan merangkak di bawah telapak kakiku, mengemis seperti pengemis paling hina di jalanan. Apakah aku merasa kasihan?
Aku menatap mereka berdua dalam diam. Ingatanku kembali pada luka di lenganku yang berdenyut, pada rasa sesak saat dikunci di gudang gelap, pada makian Diana setiap pagi. 3 tahun aku memberikan hati dan hartaku, dan mereka menginjaknya tanpa ragu. Aku menunduk, menatap wajah Rendra yang basah oleh air mata. Aku sedikit memiringkan kepalaku, tersenyum dengan sorot mata yang sepenuhnya kosong dari rasa empati. Janji pernikahan, katamu? Bisikku pelan, namun mik yang kupegang memastikan seluruh ruangan mendengarnya. Janji itu sudah terbakar mati bersama secangkir kopi yang kau siramkan padaku, Mas Rendra. Dengan satu sentakan kaki yang kuat, aku menendang pelan namun tegas dada Rendra hingga pelukannya di kakiku terlepas. Rendra terhuyung ke belakang. Jangan pernah sentuh kakiku. Tanganmu kotor, desisku dingin. Aku kembali menegakkan punggungku, menatap mereka berdua seolah mereka adalah tumpukan debu. Aku bukan panti asuhan tempat kalian bisa meminta sumbangan, Gunawan. Dan Rendra, bersiaplah hidup di dunia nyata. Dunia di mana perempuan, kampung, sepertiku mengendalikan nasibmu. Aku menoleh ke arah Tirta. Tirta, berikan dokumen itu kepadanya. Tirta melangkah maju, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat dari dalam jasnya. Ia melemparkan map itu dengan kasar tepat ke wajah Rendra. Map itu terjatuh dan isinya berserakan di lantai. Itu surat cerai dari pengacaraku, ucapku datar. Tanda tangani malam ini juga. Mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan apapun antara keluarga Adyatama dan keluarga Kusuma. Kalau besok pagi aku masih melihat barang-barang kalian di rumah yang sudah kusita itu, aku akan menyuruh keamanan untuk membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Urusanku di tempat ini sudah selesai. Pembalasan dendam ini sudah dieksekusi dengan sempurna, tanpa cacat, dan disaksikan oleh seluruh orang yang selama ini menjadi saksi kesombongan keluarga Kusuma. Terima kasih atas perhatiannya. Hadirin sekalian, ucapku ke arah tamu undangan yang masih membatu dalam syok. Silakan nikmati hidangan pestanya. Jangan khawatir, tagihan hotel malam ini sudah saya lunasinya dari sisa uang saku saya. Anggap saja ini malam amal dari Adyatama Group. Aku menurunkan mik, meletakkannya kembali di atas podium. Aku berbalik membelakangi Rendra dan Gunawan yang masih terus meratap, merangkak, dan memukuli lantai marmer dengan keputusasaan yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tangisan mereka kini terdengar seperti alunan melodi kemenangan di telingaku. Ayo kita pulang, Tirta, ucapku santai, melangkah turun dari panggung melalui sisi yang berlawanan. Dengan senang hati, Nyonya Presiden Direktur, jawab Tirta, mengikuti langkahku bersama formasi pengawal yang rapat. Kami melangkah keluar dari ballroom raksasa itu. Begitu kami melewati pintu kayu jati yang menjulang tinggi, udara terasa jauh lebih segar. Beban berat yang bertengger di pundakku selama 3 tahun terakhir akhirnya terangkat sepenuhnya. Ilusi tentang cinta yang harus dibeli dengan pengorbanan buta telah kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Mobil Maybach hitamku sudah menunggu di depan pintu lobi utama hotel, dengan pintu penumpang yang sudah dibukakan oleh pengawal. Aku melangkah masuk, duduk bersandar di kursi kulitnya yang empuk. Tirta duduk di depanku, menutup laptopnya. Kerja bagus malam ini, Tirta, pujiku sambil melepas kalung berlian di leherku, membiarkan leherku bernapas lega. Semua berjalan sesuai perintah Anda, Nyonya. Saham Kusuma Abadi sudah 100% di bawah kendali kita. Berkas perceraian akan didaftarkan ke pengadilan agama besok pagi, lapor Tirta dengan senyum bangga yang langka ia tunjukkan. Apa rencana Anda selanjutnya besok? Aku membuang pandanganku keluar jendela. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip indah di tengah gelapnya malam. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah ikut mencuci bersih semua sisa-sisa kotoran dari masa laluku sebagai istri yang teraniaya. Aku tersenyum lepas. Sebuah senyum pertama yang benar-benar tulus sejak 3 tahun yang lalu. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi tangisan di ruang cuci piring. Mulai besok, aku kembali menjadi diriku seutuhnya. Ratu di kerajaanku sendiri. Besok, bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Besok, pastikan tidak ada jadwal rapat sampai siang. Aku mau tidur nyenyak di kasurku sendiri. Kasur king size milik Amira Adyatama. Mobil mewah itu melaju menembus malam,
menjauh dari hotel tempat keluarga Kusuma meratapi nasib mereka yang telah hancur lebur berkeping-keping. Lembaran masa lalu telah kututup rapat, dan lembaran baru sang penguasa baru saja dimulai.